Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan belajar matematika. Materinya tentang membandingkan pecahan. Biar lebih mudah, mari kita langsung ke contohnya. Sebelumnya, perlu diingat, untuk membandingkan pecahan, kita harus mengenal simbol-simbol berikut. Ini yang pertama adalah simbol dari lebih besar dari. Ingat-ingat ya, simbol yang pertama ini adalah lebih besar dari. Sekarang lanjut yang kedua. Bentuknya seperti ini disebut simbol kurang dari. Ingat-ingat, kurang dari. Kalau sebelumnya yang ini adalah lebih besar dari, kalau yang ini adalah kurang dari. Dan yang terakhir adalah simbol sama dengan. Perhatikan di sini terdapat 8 buah contoh. Kita mulai mengerjakan dari yang nomor 1. Perhatikan di sini 1/5 dan 3/5. Manakah yang lebih besar dan manakah yang lebih kecil? Kita lihat di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 5. Jika penyebutnya sudah sama, di sini kan sama 5 ya. Kita lihat pembilangnya, yaitu di sini ada 1 dan di sini ada 3. 1 dan 3 berarti manakah yang lebih besar? Yaitu 3/5. Ini lebih besar dari 1/5. Mengerti? 1/5 dan 3/5 yang lebih besar adalah 3/5. Jadi 1/5 ini lebih kecil, berarti 1/5 itu menggunakan simbol yang mana? Ini, atau yang ini? Jawabannya adalah yang ini ya. Jadi jika dibaca 1/5 itu kurang dari 3/5 karena yang lebih besar adalah 3/5. Mengerti? 1/5 kurang dari 3/5. 1/5-nya ini lebih kecil. Mengerti? Kita lanjut yang B. Di sini ada 6/7 dan 5/7. Perhatikan, di sini penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 7. Jika sudah sama, kita lihat pembilangnya. Di sini ada 6 dan yang ini ada 5. 6 dengan 5, manakah yang besar? Yang besar adalah 6 dan 5 ini kecil. Mengerti? Berarti 6/7 ini kita gunakan simbol perbandingan yang mana? Yang ini, atau yang ini? Jawabannya adalah yang ini. Jadi 6/7, ya simbolnya seperti ini ya. Jadi kalau dibaca 6/7 lebih besar dari 5/7. 6/7 ini lebih besar, sedangkan 5/7 ini lebih kecil. Mengerti? Jika soal yang A dan B itu penyebutnya sudah sama. Kalau yang A sama-sama 5, yang B sama-sama 7. Sekarang kita lanjut yang C. Di sini ada 1/2 dan 1/3. Penyebutnya berbeda. Lalu bagaimanakah cara mengerjakannya? Jika penyebutnya berbeda, caranya seperti ini. Kita gunakan perkalian silang ya. Bagaimana cara menggunakan perkalian silang? Caranya seperti ini. Pembilang dikalikan penyebut. Dikali silang ini. Pembilang dikali penyebut. Di sini pembilangnya adalah 1.
Di sini penyebutnya adalah 3. Kita kalikan. 1 dikali 3, dikali silang ya. 1 dikali 3, hasilnya 3. Kita tulis di sini hasilnya. Mengerti? Kita tulis di sini ya. 1 dikali 3, hasilnya 3. Terus yang ini juga sama, kita kalikan silang. Pembilang dikalikan penyebut. 1 dikali 2. Ini ya. Silangkan ini. Pembilang dikalikan penyebut. 1 dikali 2 sama dengan 2. Kita tulis di sini. Sekarang kita lihat 3 dan 2. Manakah yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 3. Jadi simbolnya seperti ini. Ini juga berarti di sini juga. Jadi 3 lebih besar dari 2. Kalau kita kembali ke soalnya, berarti 1/2 lebih besar dari 1/3. Mengerti? Sekarang kita lanjut yang D. Di sini ada 5/6 dan 10/12. Penyebutnya berbeda, berarti cara mengerjakannya sama seperti yang C. Kita kalikan silang. 5 pembilang dikalikan penyebut. Pembilangnya yaitu 5, kita kalikan silang dengan penyebut yang ini, yaitu 12. Berarti 5 dikali 12, hasilnya 60. Kita tulis di sini. Selanjutnya 10 dikali 6. Kita kalikan silang juga, pembilang dikalikan penyebut. Pembilang 10 dikalikan penyebut 6. 10 dikali 6 sama dengan 60. Perhatikan, di sini 60 dan di sini juga 60. Berarti sama. Kalau sama, kita menggunakan yang ini. Jadi sama dengan 60 sama dengan 60 karena sama. Jadi kita kembali ke soalnya. 5/6 itu sama dengan 10/12. Mengerti? Sekarang kita lanjut yang E. Di sini ada 3/7 dan 4/5. Caranya juga sama seperti yang C dan juga D. Kita kalikan silang antara pembilang dengan penyebut. Ini dulu ya. Pembilang 3 dikalikan penyebut 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Kita tulis di sini. Selanjutnya, pembilang 4 ini kita kalikan penyebut 7. 4 dikalikan 7 sama dengan 28. Kita tulis di sini. Sekarang kita lihat 15 dan 28. Manakah yang lebih besar? Yang lebih besar yaitu 28. 15 ini lebih kecil. Jadi simbolnya kita pakai yang ini. Berarti 15 itu kurang dari 28. Sekarang kita kembali ke soalnya. Jadi 3/7 pakai simbol juga yang sama dengan ini ya, yaitu kurang dari 4/5. Mengerti? Sekarang kita lanjut yang F. Di sini ada 5/6 dan 6/5. Penyebutnya berbeda. Caranya juga sama seperti yang C, D, dan E. Jadi pembilang dikalikan penyebut 5. Di sini ya pembilang 5, kita kalikan penyebut 5. 5 dikali 5 hasilnya 25. Selanjutnya yang ini, pembilang 6 kita kalikan penyebut 6. 6 dikali 6 sama dengan 36.
Sekarang kita lihat 25 dan 36. Manakah yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 36. Jadi, kita pakai simbol yang mana? Pakai simbol yang ini ya. Jadi, kalau dibaca 25 kurang dari 36. Kita kembali ke soalnya. Dengan penyebut yang sama atau dengan pembanding yang sama ini, 5/6 jadinya kita gunakan pembanding yang ini ya, simbol yang ini. Kalau dibaca 5/6 kurang dari 6/5. Mengerti? Sekarang kita lanjut yang G. Di sini ada 7/8 dan 6/7. Penyebutnya berbeda, maka caranya juga sama. Pembilang dikalikan penyebut. Pembilang yang ini 7 dikalikan penyebut 7. 7 dikali 7 sama dengan 49. Yang ini 6. Pembilang 6 ini kita kalikan penyebut 8. Kita kalikan silang. 6 dikali 8 sama dengan 48. 49 dan 48, manakah yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 49. Jadi, simbol pembandingnya adalah yang seperti ini. Kalau kita kembali ke soal, 7/8 kita gunakan simbol pembanding yang sama dengan ini ya, yaitu seperti ini. Kalau dibaca, 7/8 lebih besar dari 6/7. Mengerti? Sekarang kita lanjut yang terakhir, yaitu yang H. 3/4 dan 4/5. Caranya juga sama. Karena penyebutnya berbeda, di sini 4 dan di sini 5, maka seperti tadi kita kalikan silang antara pembilang dengan penyebut. Pembilang 3 kita kalikan penyebut 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Selanjutnya yang ini, pembilang 4 kita kalikan penyebut 4. 4 dikalikan 4 sama dengan 16. Sekarang dilihat 15 dan 16. Manakah yang lebih besar? Yang lebih besar adalah 16. Berarti kita gunakan simbol pembanding seperti ini. Kalau kita kembali ke soal, 3/4 itu kita gunakan simbol yang seperti ini. Kalau dibaca, 3/4 kurang dari 4/5. Mengerti? Baik ya, terima kasih telah memperhatikan tentang pembahasan yaitu membandingkan pecahan. Jika kalian menemukan kesulitan atau ada hal yang belum dipahami, kalian dapat bertanya pada kolom komentar. Terima kasih.